Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari yang baru ini dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Kejadian pasal 34. Suatu ketika Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, pergi mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika Sikem, anak Hemor, orang Hewi, penguasa negeri itu melihat Dina, ia melarikannya dan memperkosanya. Tetapi hatinya terpaut pada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu lalu menenangkan hati gadis itu. Kemudian berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, "Lamarlah bagiku gadis ini menjadi istriku." Yakub mendengar bahwa Sikem telah menodai Dina anak perempuannya. Namun anak-anak lelakinya ada di padang dengan ternaknya sehingga Yakub tetap diam sampai mereka pulang. Hemor, ayah Sikem, pergi menemui Yakub untuk berbicara dengan dia. Ketika anak-anak Yakub pulang dari padang, mereka mendengar peristiwa itu. Orang-orang itu pun sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat keji di antara orang Israel dengan meniduri anak perempuan Yakub, sebab perbuatan yang demikian tidak boleh dilakukan. Hemor berbicara kepada mereka demikian, "Hati Sikem anakku mendambakan anakmu. Berikanlah kiranya dia menjadi istri anakku, dan biarlah kita berkerabat melalui perkawinan. Berikanlah gadis-gadismu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami untukmu. Tinggallah di antara kami, negeri ini terbuka untukmu. Tinggallah di sini, bergeraklah sebebasnya, dan milikilah tanah di negeri ini." Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan berkata kepada saudara-saudaranya, "Biarlah kiranya aku mendapat kemurahan hatimu. Apa yang kamu minta kepadaku akan kuberikan. Berapapun banyaknya mahar dan hadiah yang kamu bebankan kepadaku, akan kuberikan seperti yang kamu minta kepadaku. Hanya saja, berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku." Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu daya, karena Sikem telah menodai Dina adik mereka. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, "Kami tidak dapat melakukan hal ini, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu merupakan aib bagi kami. Hanya dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Jika kamu sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu disunat, barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepadamu dan mengambil gadis-gadismu. Kami akan tinggal di antaramu dan kita akan menjadi satu bangsa. Namun jika kamu tidak mendengarkan permintaan kami untuk disunat, kami akan mengambil kembali anak perempuan kami lalu pergi." Perkataan mereka dipandang baik oleh Hemor dan Sikem anak Hemor. Orang muda itu tidak menunda untuk melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula, ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu Hemor dan Sikem anaknya pergi ke pintu gerbang kota mereka. Mereka berbicara kepada penduduk kota itu, "Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan bergerak sebebasnya. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal di antara kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita disunat, seperti mereka juga disunat. Ternak, harta benda, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Biarlah kita menyetujui saja permintaan mereka, supaya mereka tetap tinggal di antara kita." Usul Hemor dan Sikem anaknya disetujui oleh semua orang yang datang ke pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, semua yang datang ke pintu gerbang kota. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang kesakitan, Simeon dan Lewi, dua anak Yakub, saudara-saudara Dina, mengambil pedangnya masing-masing. Mereka menyerang kota itu tanpa ada perlawanan, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya, mereka bunuh dengan mata pedang. Mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampas milik orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu, karena adik mereka telah dinodai. Kambing domba dan lembunya, keledainya, dan segala yang ada di dalam dan di luar kota itu mereka bawa. Segala kekayaannya, semua anaknya, dan perempuannya mereka tawan dan jarah.
termasuk segala yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan mencemarkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal orang-orangku sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan aku, tentulah mereka akan mengalahkan aku, dan aku akan dibinasakan, aku beserta seisi rumahku." Namun jawab mereka, "Mengapa adik kami diperlakukan seperti seorang pelacur?" Kejahatan dibalaskan dengan kejahatan. Kisah memprihatinkan yang menjadi bacaan kita hari ini menunjukkan suatu natur manusia yang dianggap lazim oleh kemanusiaan kita, yaitu membalas kejahatan. Saudara-saudara Dina sakit hati karena saudarinya telah menerima tindak asusila oleh Sikem. Meskipun pada akhirnya Sikem jatuh hati kepada Dina, saudara-saudara Dina membuat tipu muslihat, memanfaatkan kelemahan Sikem yang sedang mabuk asmara. Syarat sunat diajukan agar seolah-olah Sikem dan kaumnya diterima oleh keluarga Yakub. Namun ternyata dalam masa kesakitan, ketika mereka memenuhi persyaratan itu, terjadilah pembunuhan massal yang membuat Yakub sekeluarga mendapat nama buruk di mata bangsa lain. Kejahatan tidak pernah dibalas kejahatan dengan setimpal. Pembalasan kejahatan dengan kejahatan selalu lebih dan semakin jahat. Mengapa demikian? Karena pusatnya adalah kepuasan hati melihat orang lain sengsara. Hati kita punya kecenderungan yang demikian. Namun, kita juga belajar bahwa membalas kejahatan dengan tindakan serupa tidaklah berasal dari Tuhan. Kita menyaksikan segala keputusan Yakub dan anak-anaknya tidaklah dilakukan atas dasar firman Tuhan. Tuhan tidak bersabda untuk membalaskan Dina maupun tindakan amoral yang Dina terima. Tuhan yang dianggap sepakat dengan tindakan keluarga Yakub itu justru diam. Dan diamnya Tuhan menunjukkan bahwa kekerasan sering kali terjadi akibat ketidakmampuan kita mengelola hati yang sudah terlanjur dikuasai amarah maupun luka. Hari ini kita belajar pentingnya penguasaan diri agar kita tidak menuruti keinginan hati kita, khususnya dalam hal membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Mari hiduplah sebagai umat Tuhan yang menuruti apa kata firman Tuhan lebih daripada menuruti kata hati yang sudah dikuasai oleh kebencian, amarah, maupun luka hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kemanusiaan kami mendorong kami untuk melakukan segala sesuatu yang kami ingini, terlebih ketika kami merasa ada bagian dari hidup kami yang telah diperlakukan tidak benar, diperlakukan dengan tindakan kejahatan, diperlakukan hingga kami terluka. Kami ingin membalas itu semua dengan cara yang sama. Namun firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa tidak ada pembalasan kejahatan dengan kejahatan yang setimpal. Karena justru itu semakin membuat kami menjadi pribadi yang jahat dan tidak taat pada firman Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk menguasai diri kami, menguasai hati kami, sehingga kami
dimampukan untuk menjadi bijak atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk akhir pekan yang Tuhan anugerahkan kembali kepada kami. Kami mohon Tuhan mengiring langkah kami hari ini dengan segala aktivitas yang kami jalani. Kiranya Tuhan menjaga kami, menyertai kami, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.